Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, berkat karunia dan kasih sayang serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah bahasan mengenai budak Angon atau Satrio Piningit yang saya beri judul Antara Budak Angon atau Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Kejelasan dan penjelasan. Judul ini sengaja saya angkat dan ketengahkan dikarenakan hingga saat ini masih banyak sekali pembahasan yang simpang siur mengenai kedua sosok tersebut, apakah sosok yang sama ataukah sosok yang berbeda. Pernah saya bahas di konten kita sebelumnya bahwa sosok Imam Mahdi dengan budak Angon atau Satrio Piningit adalah jelas sosok yang berbeda. Dan sosok Imam Mahdi dengan Ratu Adil atau Khalifah Rashidah juga merupakan sosok yang berbeda. Akan tetapi sosok budak Angon atau Satrio Piningit merupakan sosok yang sama, orang yang sama, tubuh yang sama, jiwa yang sama dengan Ratu Adil dan Khalifah Rashidah. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal sebagai penguat dan sebagai penjelas yang sebenar-benarnya mengenai bahasan yang kita maksud. Memang ada beberapa kalangan dari para ulama, cendekiawan, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan baik dari Indonesia maupun dari dunia yang menganggap bahwa Imam Mahdi dengan budak Angon atau Satrio Piningit merupakan orang yang sama dan sosok yang sedang ditunggu-tunggu sebagai pahlawan akhir zaman yang akan berhadapan dengan Dajjal. Akan tetapi sebenarnya budak Angon atau Satrio Piningit adalah sosok yang sangat jauh berbeda dengan Imam Mahdi. Terutama berkaitan dengan masa kemunculannya, luas wilayah pemerintahannya, pasukan-pasukan yang menyertainya, tata cara pemerintahan dan tindak tanduk dalam memerintahnya. Juga termasuk di dalamnya adalah cakupan siapa saja orang-orang yang menjadi bagian yang akan menjadi rakyat yang mematuhi hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Para ulama Islam sejak zaman dahulu ada yang menyatakan bahwa Khalifah Rashidah merupakan khalifah yang telah muncul di masa lalu. Dan yang dianggap sebagai khalifah yang dimaksud yaitu Khalifah Rashidah, khalifah akhir zaman sebelum munculnya Imam Mahdi, adalah beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini memerintah setelah masa terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Ada pula ulama lainnya, ulama yang masa kemunculannya jauh setelah masa tabi'in yang menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada masa pemerintahan beberapa abad setelah masa berlalunya Khulafaur Rasyidin juga menyatakan bahwa beliau adalah khalifah
kelima, khalifah terakhir yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menceritakan tentang masa kemunculan Imam Mahdi dan juga masa kemunculan Dajjal. Akan tetapi apabila dilihat dari masa pemerintahannya, terutama adalah kurun waktu kekuasaannya, baik beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma maupun beliau Umar bin Abdul Aziz rahimahullah merupakan tokoh yang bukan dimaksud di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sebagai sang khalifah kelima atau khalifah terakhir sebelum munculnya Imam Mahdi. Dikarenakan pertama, masa pemerintahan beliau ini pendek. Kedua, syarat bahwa masa berakhirnya khalifah kelima akan menimbulkan keriuhan, kegaduhan dikarenakan ada perebutan kekuasaan oleh 3 keturunan beliau, sang khalifah ini. Lalu munculnya Imam Mahdi setelah peristiwa tersebut, dan dibaiatnya sosok Imam Mahdi setelah peristiwa tersebut juga tidak terpenuhi baik di masa zaman pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma maupun di masa pemerintahan setelah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan dari semua data yang telah saya kumpulkan dan saya telaah, menurut pemahaman akademis dan juga menurut pemahaman spiritual dan pemahaman-pemahaman lain selain dua pemahaman tersebut yang saya miliki, mengerucutlah sebuah kesimpulan bahwa Budak Angon atau Satrio Piningit, beliaulah yang dimaksud sebagai sang khalifah Rashidah, sekaligus juga yang dimaksud sebagai sang Ratu Adil. Khalifah Rashidah di dalam masa peradaban Islam, yang dimaksud di dalam peradaban Islam, dan Ratu Adil menurut apa yang disampaikan oleh para leluhur kita mengenai sosok pemimpin dunia yang akan berasal dari wilayah kita, yaitu wilayah Indonesia. Adapun orang-orang yang mempercayai bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit adalah Imam Mahdi, tentu adalah bukan, karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai pembedanya. Yang pertama, masa kemunculan. Masa kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit adalah lebih awal daripada masa kemunculan Imam Mahdi, yaitu tepat 1 generasi sebelum Imam Mahdi. Dikarenakan Khalifah Rashidah, di mana itu adalah beliau Budak Angon atau Satrio Piningit, merupakan sosok yang memimpin sebelum beliau ini mangkat, lalu terjadi perebutan kekuasaan di antara 3 anaknya, 3 putra-putrinya, sehingga muncul Imam Mahdi. Yang berikutnya adalah masa kurun waktu lamanya beliau ini memerintah. Yang pertama, sang Budak Angon atau Satrio Piningit atau beliau Ratu Adil atau kita sebut sebagai Khalifah Rashidah memerintah paling tidak dalam kurun waktu 30 tahun setidaknya. Dan masa yang 30 tahun ini dirasa dianggap masa yang sangat lama, sangat nikmat, sangat enak, dikarenakan pada masa-masa ini segala sesuatu terasa begitu menyenangkan lahir dan batin. Manusia dan alam merasakan keridoan yang sesungguhnya, yang sejati-sejatinya terhadap segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah digariskan kepada mereka masing-masingnya, per individunya. Hal tersebut digambarkan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya tentang masa pemerintahan Budak Angon atau Satrio Piningit ketika beliau menjadi Ratu Adil ini,
sebagai masa yang berkuasa pansalami-lami, artinya berkuasa dengan sangat lama, yaitu paling tidak 30 tahun lamanya beliau memerintah. Sedangkan Imam Mahdi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW paling tidak memerintah paling lama adalah paling lamanya adalah 9 tahun, lalu apabila tidak 9 tahun maka 3,5 tahun atau 7 tahun. Dan yang ditekankan adalah akan memerintah selama 7 tahun. Berikutnya adalah luas wilayah pemerintahan. Seperti pernah saya jelaskan di beberapa konten yang lalu bahwa beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ketika telah menjabat sebagai seorang Ratu Adil atau Khalifah Rashidah akan menguasai dunia. Bukan beliau yang mencari kekuasaan itu, akan tetapi kekuasaan itu akan diserahkan ke dalam tangannya, di mana jengkal per jengkal tanah seakan-akan datang kepada beliau dengan sendirinya.